Hai adik-adik semuanya, adik-adik sekolah minggu. Nah, pelajaran kita yang berikut ini adalah tentang satu orang tokoh di dalam Alkitab. Namanya Musa. Ya, Musa. Nah, kita akan belajar tokoh ini. Siapa dia ya? Terus bagaimana dia kok bisa jadi pemimpin Israel? Ya, nah di sini ada gambarnya tuh. Musa pegang dua loh batu. Nah, nanti kapan-kapan kita cerita sampai ujungnya ya. Di awal ini Kak Juni mau cerita tentang bangsa Israel yang dipelihara disertai oleh Tuhan melalui Musa. Ya. Nah, dalam cerita bangsa Israel, waktu Israel akhirnya bertemu dengan Yusuf, ya saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf, akhirnya mereka tinggal di Mesir. Nah, waktu mereka tinggal di Mesir, makin banyaklah mereka. Nah, ternyata rajanya Mesir, Firaun, dia punya anak. Firaun yang pertama yang dulu kenal sama Yusuf, gak kenal lagi. Anaknya si Firaun zaman dulu, gak kenal lagi sama Yusuf. Waktu Yusuf sudah meninggal, maka orang Israel makin banyak di Mesir. Nah, Firaun yang tidak kenal sama Yusuf, mikir, aduh, gawat ini. Kalau orang Israel makin banyak, berarti nanti jangan-jangan orang Israel akan menjajah Mesir, akan memberontak ke Mesir, dan akhirnya mereka akan menguasai Mesir. Nah, Raja Firaun takut sama orang-orang Israel karena semakin banyak. Akhirnya Raja Firaun yang jahat ini memerintahkan semua prajurit-prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki orang Israel. Wah, jahat nggak Firaun? Jahat. Dia orangnya kuat. Dia menyuruh semua orang untuk membunuh bayi Israel. Waktu itu ada seorang ibu-ibu. Nah, dia berusaha menyembunyikan anaknya. Dia takut anaknya nanti dibunuh. Dia sembunyikan, dia sembunyikan. Terus setelah 3 bulan, dia sudah bersembunyi. Dia nggak tahan lagi. Akhirnya, dia menaruh anaknya itu ke dalam sebuah keranjang. Terus dia taruh keranjang itu yang isinya anaknya di aliran sungai. Nah, sungai ini mengalir membawa anaknya. Nah, mama-mama ini, ibunya ini suruh kakaknya. Nama kakaknya itu Miriam. Nah, suruh kakaknya, kamu harus perhatikan adikmu. Jangan-jangan nanti hanyut, jangan-jangan nanti tenggelam. Wah, kakaknya Miriam terus perhatikan adiknya, terus perhatikan. Dan suatu ketika bayi tadi yang dalam keranjang tadi nyampelah di satu tempat, di sana itu ada putri Firaun. Ada dayang-dayangnya sedang mandi di sungai itu. Nah, akhirnya dia lihat ada anak bayi kecil. Terus dia, merasa sayang sama bayi itu. Dan dia menggendong bayi itu. Nah, tiba-tiba si kakaknya tadi, yang si Miriam tadi menghampiri putri Firaun, dikejar. Putri sayang sama anak ini. Wah, kata putri Firaun, iya saya sayang sama anak ini. Saya akan jadikan namanya Musa. Nah, kata putri Firaun, namanya Musa karena saya ambil dia dari air. Nah, terus Miriam bilang, putri, mau nggak saya carikan ibu-ibu untuk memberi minum anak ini, menyusui anak ini. Wah, putri Firaun bilang, oke, carilah. Nah, akhirnya si Miriam cari mamanya. Jadi yang menjaga, memelihara, memberikan susu kepada Musa waktu dia masih bayi, mamanya. Jadi mamanya tidak takut lagi anak itu dibunuh karena putri Firaun telah mengangkat dia menjadi anaknya. Nah, Tuhan menyertai Musa, Tuhan menjagai Musa. Nah, Tuhan juga menjagai adik-adik tuh. Nah, kita mau lihat tuh ya. Jadi, waktu Musa sudah semakin besar, dia semakin pintar, semakin pandai. Nah, Tuhan memanggil Musa. Tuhan bilang sama Musa, "Hei Musa, kamu harus memimpin bangsaku, bangsa Israel yang dijajah di Mesir. Kamu harus memimpin mereka. Kamu harus bawa mereka ke tempat perjanjian yang akan kuberikan kepadamu." Nah, Musa bilang,
Oh, oke Tuhan, tapi Tuhan harus sertai. Nah, akhirnya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa disertai sama Tuhan. Sampailah mereka ke padang gurun. Tahu padang gurun? Wah, di padang gurun tuh kalau siang hari panas banget. Kalau malam hari gelap, banyak binatang beracun, binatang liar. Nah, takut orang Israel. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, aku akan menyertaimu. Sehingga tahu, Tuhan memberkati orang Israel, menyertai orang Israel pada siang hari di panas terik. Tuhan kasih tiang awan. Wah, ada tiang awan. Tapi pada malam hari ketika gelap sekali, Tuhan kasih tiang api. Wah, di tiang api. Binatang-binatang hilang. Malam hari menjadi kelihatan, tidak gelap gulita. Jadi Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan menyertai mereka. Nah, waktu terus mereka jalan. Nah, ternyata orang Mesir mengejar mereka. Dan orang Israel bilang, aduh gimana nih orang Mesir mengejar kita. Musa bilang, jangan takut. Tuhan akan berperang bersama-sama dengan kita. Tapi mereka lihat, di depan mereka hanya laut. Gak bisa menyeberang. Nah, Musa bilang, tenang. Tuhan akan menyertai. Maka Musa berdoa sama Tuhan. Nah, akhirnya adik-adik lautan itu terbelah dua. Dan akhirnya mereka berjalan dari sana. Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan juga menyertai kita. Adik-adik semuanya jangan takut, tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Kita harus maju, kita harus berani untuk maju karena Tuhan menyertai kita. Kita nyanyi ya satu lagu dari sebuah YouTube dari buku